Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izin kali ini admin berbagi informasi terkait dengan pernasiban tenaga honorer Bapak Ibu. Undang-Undang ASN disahkan. Bagaimana nasib tenaga honorer, benarkah dihapuskan berdasarkan Undang-Undang ASN yang telah disahkan oleh pemerintah? Baik Bapak Ibu, nanti kita coba bedah ya terkait dengan bagaimana pernasiban ya tenaga honorer setelah disahkannya Undang-Undang ASN oleh pemerintah. Silahkan tadi simak Bapak Ibu videonya sampai tuntas. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, setelah Presiden mendandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ya ASN, maka secara resmi tenaga honorer atau non-ASN di lembaga pemerintah akan dihapus pada tahun 2024. Ya, kebijakan ini yang ditandatangani oleh Jokowi pada tanggal 31 Oktober mengatur penataan tenaga non-ASN dengan batas paling lambat hingga Desember 2024. Di Bapak Ibu untuk penataan ya, untuk penataan tenaga non-ASN diberi waktu ya, batas waktu paling lambat hingga Desember 2024. Nah, selain penataan tenaga honorer, undang-undang tersebut juga mengatur penguatan pengawasan sistem merit ya, penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan PNS dan P3K, dan digitalisasi manajemen ASN. Nah, dalam pasal 66 Undang-Undang ASN menuliskan non-ASN wajib mengalami penataan paling lambat pada pada Desember 2024. Sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah tidak diizinkan lagi untuk merekrut pegawai non-ASN. Penataan ini mencakup verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Nah, larangan pengangkatan pegawai honorer, jadi larangan pengangkatan pegawai honorer baru diatur dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN menjadi ASN. Pasal ini juga berlaku bagi pejabat lain di lembaga pemerintah Bapak Ibu ya yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Nah, pasal 65 ayat 3 mengatur bahwa mereka yang melanggar aturan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Bapak Ibu tahun 2023 ya tentang ASN ini tergolong singkat, terutama jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang ASN. Artinya undang-undang yang sekarang, Undang-Undang ASN yang sekarang Nomor 20 tahun 2023 jadi lebih simpel barangkali begitu ya. Jadi tergolong singkat ya apabila dibandingkan dengan Undang-Undang ASN sebelumnya Nomor 5 tahun 2014 yang lebih banyak pasal. Nah, di Undang-Undang Nomor 20 yang baru ini Bapak Ibu hanya terdiri dari 14 bab dan 77 pasal. Sementara Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 memiliki 141 pasal. Ya, jadi hampir setengahnya ya Bapak Ibu. Nah, karena Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 memiliki cakupan yang lebih singkat, maka akan diperlukan sejumlah peraturan pemerintah turunan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ASN yang baru-baru ini. Nah, admin tampilkan apa yang tadi admin sampaikan Bapak Ibu. Di pasal 5, pegawai ASN itu memang terdiri dari dua. Hanya ada dua ya ASN itu, PNS dan P3K. Nah, di pasal 66-nya Bapak Ibu, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Nah, Bapak Ibu, artinya 2,3 juta orang yang masuk pendataan BKN, Bapak Ibu, itu harus diselesaikan penataannya, diverifikasi, divalidasi, mana yang betul-betul sebagai tenaga honorer, mana yang tidak, ya begitu. Dan itu penataan itu
itu paling lambatnya Desember 2024. Dan setelah itu Bapak Ibu, maka tidak boleh lagi menerima tenaga non ASN atau honorer ya, baik pusat maupun di pemerintah daerah gitu. Nah, sedikitnya jumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang ASN 2003 ini membuat jutaan tenaga honorer atau non ASN masih harus menantikan sejumlah PP, Bapak Ibu. Jadi karena penampilan atau performan dari Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 itu lebih simpel, maka dibutuhkan peraturan pemerintah lebih banyak barangkali gitu ya, lebih detail ya untuk menjelaskan atau menguraikan pasal demi pasal daripada Undang-Undang 20 ya tahun 2023 tentang ASN yang relatif lebih singkat begitu. Alex Denny, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB, menyatakan bahwa pengaturan lengkap mengenai tenaga honorer yang akan dijelaskan secara detail dalam PP tentang manajemen aparatur sipil negara. Nah, beliau juga mengatakan bahwa peraturan pemerintah ini telah direncanakan bersamaan dengan pembahasan Undang-Undang ASN di DPR. Jadi ini sudah disiapkan ya, sudah hampir 80% rampung ini Bapak Ibu. Karena ketika pembahasan Undang-Undang ASN juga dibahas juga PP-nya ya, peraturannya atau turunannya dari Undang-Undang 20 2023 ini. Nah, ketika PP tersebut sudah mencapai tingkat persiapan sekitar 80%, namun rancangan PP tersebut masih mengikuti landasan Undang-Undang ASN yang lama katanya begitu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan tidak ada perubahan yang terlalu signifikan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah Undang-Undang ASN terbaru disahkan oleh DPR pada tanggal 3 Oktober 2023, Kementerian Pan-RB harus merevisi ya peraturan tersebut berdasarkan Undang-Undang ASN yang baru begitu Pak. Proses perencanaan, jadi artinya kalaupun sudah draftnya sudah disusun ya tinggal bergeser sedikit begitu Bapak Ibu. Lalu mungkin ada sedikit ada perubahan menyesuaikan dengan Undang-Undang ASN yang sudah disahkan itu. Proses perancangannya sudah mencapai tahap sekitar 70%. Jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu. Bagi teman-teman tenaga honorer, bagaimana nasib ke depan kita. Jadi masih menunggu lebih detailnya dari Undang-Undang ASN ini ya, dibuat turunannya berupa peraturan pemerintah. Nah, beliau berharap bahwa revisi ini akan segera terselesaikan tahun ini, yang mudah-mudahan. Jadi tinggal beberapa bulan lagi, asalkan upaya untuk menyelesaikan tetap terfokus ya. Gitu Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang ASN terbaru ini mencakup mekanisme penyelamatan terhadap 2,3 juta tenaga honorer atau non-ASN yang ada di Indonesia. Dan menetapkan prinsip-prinsip utama. Apa itu? Termasuk tidak ada pemutusan hubungan kerja massal. Insya Allah, Bapak Ibu yang status non-honorer sekarang sudah dipastikan ya tidak ada pemutusan hubungan kerja massal. Lalu tidak ada penurunan pendapatan. Jadi, walaupun Undang-Undang ASN sudah disahkan, tapi ini menjadi PR kita, menjadi PR pemerintah terkait dengan nasib atau status tenaga honorer tersebut. Yang jelas, prinsip-prinsip dari penetapan honorer ini tadi ya, tidak ada penurunan pendapatan, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau gajinya segitu, jangan sampai berkurang. Dan yang ketiga, tidak ada peningkatan beban anggaran pemerintah. Gitu, tidak ada peningkatan beban anggaran pemerintah. Jadi kalau nomor 3 bahasanya tidak ada peningkatan beban anggaran pemerintah, ini berarti jangan sampai mengganggu APBN. Lalu bagaimana solusinya ini ya Bapak Ibu? Apakah nunggu yang pensiun? Kapan selesainya? Oke, itu saja informasi Bapak Ibu yang dapat admin bagikan terkait dengan apa tadi itu, bagaimana nasib tenaga honorer, benarkah dihapuskan ya Bapak Ibu. Jadi intinya tetap akan ditata dulu sampai Desember 2024. Lalu bagaimana selanjutnya setelah ditata, apakah nanti pemerintah memberikan solusi untuk segera diangkat menjadi ASN? Kita tunggu karena undang-undang ini belum banyak
dibuat atau belum dibuatkan turunannya, peraturan pemerintahnya. Dalam waktu dekat, insya Allah tidak sampai nyebrang, mudah-mudahan tidak sampai nyebrang ke tahun berikutnya, PP-nya agar segera keluar, lalu penataan nasib teman-teman bisa terselesaikan atau terselamatkan begitu. Demikian Bapak Ibu, himbauan pemerintah agar bersabar ya. Mudah-mudahan segera ada solusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.